Salam sejahtera bagi kita semua. Materi hari ini akan membahas tentang pelajaran matematika, khususnya bab 1 kelas 7 semester 1. Bab 1 ini adalah tentang membandingkan bilangan bulat. Saya akan membahas halaman 5 sampai 10. Yang pertama, saya akan bahaskan tentang kegiatan 1.1, yaitu membandingkan bilangan bulat dan mengenal bilangan bulat. Perhatikan gambar peta berikut ini. Pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT atau Greenwich Median Time menjadi standar acuan waktu dunia. Jika sekarang di Greenwich pukul 00.00, pukul berapakah di Papua? Perhatikan pada gambar peta berikut. Dengan penetapan kota Greenwich sebagai titik acuan atau titik nol waktu dunia, dapat kita lihat pengelompokan daerah dan urutannya. Untuk menetapkan waktu Papua, tambahkan waktu Greenwich sebesar 9 satuan. Maka diperoleh waktu Papua adalah pukul 09.00 GMT. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan berita berikut ini. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari, bisa mencapai 10 derajat Celcius, di atas titik beku atau 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis sebagai bilangan bulat atau plus 10 atau dibaca positif 10 dan negatif 15. Atau yang bisa disebut juga min 15. Tapi cara membacanya adalah negatif 15. Untuk bilangan positif 10 cukup ditulis 10. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan positif. Pada garis bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan garis bilangan berikut ini. Nah, yang di sebelah kiri 0 merupakan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Sedangkan 0 adalah bilangan cacah. Sedangkan yang di kanan 0 adalah bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut dengan bilangan cacah. Selanjutnya, membandingkan bilangan bulat yang relatif atau besar atau memuat banyak angka. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan tersusun atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan 7, bacanya 7, tersusun dari angka 7 saja. Bilangan 12 atau 1, 2 dibaca 12, tersusun dari angka 1 dan 2. Bilangan 1, 2, 3 atau yang dibaca 123 tersusun dari angka 1, 2, dan 3. Bilangan 6, 1, 2, 3, 9, 8, 7 atau yang dibaca 6.123.987 tersusun dari angka 1, 2, 3, 6, 7, 8, dan 9. Angka 6 pada posisi jutaan bernilai 6 kali 1 juta sama dengan 6 juta. Angka 1 pada posisi ratus ribuan bernilai 1 kali 100 ribu sama dengan 100 ribu. Angka 2 pada posisi 10 ribuan bernilai 2 kali 10 ribu sama dengan 20.000. Angka 3 pada posisi ribuan maka bernilai 3 kali 1000, yaitu 3000. Angka 9 pada posisi ratusan bernilai 9 kali 100 sama dengan 900. Angka 8 pada posisi puluhan bernilai 8 dikali 10, maka jawabannya 80. Angka 7 pada posisi satuan bernilai 7 kali 1 sama dengan 1. Jadi kalian masih ingat yang pelajaran di SD? Nilai tempat mulai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Ya, ini adalah pengembangan dari materi tersebut.
Berikut adalah nilai angka pada bilangan urut mulai angka 1 sampai 1 triliun. Nah, nolnya bertambah bertahap 1 tambah 1 tambah 1 sampai 1 triliun adalah nolnya ada 12. Ya, ini adalah urutan mulai angka 1 sampai 1 triliun berdasarkan letak nilai angka pada bilangannya. Jadi urut dari 1, 10 atau puluhan, 100 atau ratusan, 1000 atau ribuan, 10.000 atau 10 ribuan, 100 ribu, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, sampai 1 triliun. Hingga nolnya 1 triliun ada 12. Pembahasan selanjutnya, bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka. Pembahasannya, untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0, atau angka penyusun bilangan tersebut sedikit, kalian cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Tentunya, hal itu tidak sulit. Bilangan yang lebih besar atau selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil, namun untuk membandingkan bilangan-bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan-bilangan bulat negatif yang sangat kecil, tentunya tidak efektif menggunakan garis bilangan, karena angkanya terlalu banyak, nanti makanya garisnya akan terlalu panjang. Maka, untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan tersusun atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berikutnya adalah bagaimanakah pentingnya memahami nilai tempat untuk membandingkan bilangan bulat. Berikut pembahasannya. Nilai tempat sangat penting untuk dipahami baik untuk pemahaman bilangan asli maupun bilangan bulat. Khusus untuk bilangan bulat, nilai tempat sering digunakan untuk menentukan letak bilangan bulat positif dan negatif pada garis bilangan. Cara untuk membandingkan bilangan bulat yaitu, yang pertama, A. Lihat tanda positif dan negatifnya. B. Lihat digit angkanya, maksudnya jumlah angkanya. Ada 3 angka, ada 4 angka, dan seterusnya. Yang C, lihat nilai tempatnya, mulai satuan, ribuan, ratusan, dan sebagainya. Contoh 1.1. Tentukan manakah yang lebih besar atau yang dimaksud dengan kuantitas antara 47653 dengan 8699. Berikut pembahasannya. Kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Bilangan 47653 memiliki 5 angka penyusun, sedangkan 8699 hanya memiliki 4 angka penyusun. Oleh karena itu, untuk membandingkan kedua bilangan tersebut, kita dapat menentukan dengan mudah, yaitu 47654 lebih besar dari 8699 karena angka penyusunnya lebih banyak. Angka 4 pada bilangan 47653 menempati nilai puluh ribuan, sehingga nilainya adalah 40.000 atau dibaca 40.000. Nilai angka terbesar pada bilangan 8699 adalah ribuan yang ditempati oleh angka 8, sehingga nilainya adalah 8.000, yang dibaca adalah 8.000. Tanpa melihat nilai angka lain pada kedua bilangan tersebut, kita bisa menentukan bahwa 47654 atau 47.654 lebih besar dari 8699 atau 8699. Contoh 1.2. Tentukan manakah yang lebih besar antara 8592 atau 8592 dengan 8631 atau 8631. Berikut adalah pembahasannya. Kedua bilangan sama-sama tersusun oleh 4 angka. Nilai 6 bernilai 600 pada bilangan 8631 lebih besar dari nilai angka 5 yang bernilai 500 pada bilangan 8592. Oleh karena itu, 8631 lebih dari 8592. Kedua bilangan tersebut mempunyai banyak angka penyusun yang sama, yaitu 4. Nilai angka terbesar yaitu ribuan, sama-sama ditempati oleh angka 8, sehingga nilainya sama yaitu 8.000. Nilai angka terbesar kedua yaitu ratusan pada bilangan 8592 ditempati oleh angka 5, sehingga nilainya 500. Sedangkan pada bilangan 8631 ditempati oleh angka 6, sehingga nilainya adalah 600. Dengan membandingkan kedua bilangan tersebut, 500 dan 600,
kita dapat menentukan bahwa 600 lebih besar dari 500. Dengan kata lain, tanpa menghiraukan nilai angka yang lebih kecil pada kedua bilangannya, kita dapat menyimpulkan bahwa 8.631 lebih besar dari 8.592. Setelah memahami cara membandingkan kedua bilangan pada kedua contoh tersebut, kita dapat membandingkan bilangan bulat yaitu yang lain, termasuk bilangan bulat negatif. Namun, perlu kita ingat pada garis bilangan bahwa semakin ke kiri nilai bilangan negatif, nilainya semakin kecil. Ayo kita menalar. Nomor 1, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 547578 dengan negatif 595.326. Berikut pembahasannya. 547578 atau 547.578 dan 595.326 tersusun dari 6 angka. Sehingga bilangan tersebut merupakan bilangan ratusan ribuan karena angka yang menempati posisi ratus ribuannya sama, yaitu 5. Maka untuk menentukan mana yang lebih besar, kita lihat angka yang menempati posisi puluh ribuannya, yaitu 5, 4, 7, 5, 7, 8. Yang menempati puluh ribuan adalah angka 4, sedangkan 5, 9, 5, 3, 2, 6 yang menempati puluh ribuan adalah angka 9. 9 lebih dari 4, sehingga bilangan yang lebih besar adalah 5, 9, 5, 3, 2, 6. Tetapi karena kedua bilangan merupakan bilangan negatif, maka antara negatif 547.578 dengan negatif 595.326, bilangan yang lebih besar adalah negatif 547578. Jika dibuat garis bilangan, negatif 547578 berada di sebelah kanan dari negatif 595.326. Berikut garis bilangannya. Jadi, negatif 595.326 di sebelah kirinya dari bilangan negatif 547.578. Jadi, bilangan yang lebih besar adalah negatif 547.578. Selanjutnya, soal nomor 2. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 547.578 dengan negatif 5195326. Berikut pembahasannya. 547.578 tersusun dari 6 angka sehingga bilangan tersebut merupakan bilangan ratus ribuan. Dan 5195326 tersusun dari 7 angka sehingga bilangan tersebut merupakan bilangan jutaan. 547.578 adalah 6 digit angka, sedangkan 5.195.326 terdiri dari 7 digit angka. Karena digit angka dari bilangan 5195326 lebih banyak dari digit angka bilangan 547578, maka untuk menentukan mana yang lebih besar, kita lihat dari digit angka yang terbanyak, yaitu 5195326. Tetapi karena kedua bilangan merupakan bilangan negatif, maka antara negatif 547.578 dengan negatif 5195326, bilangan yang lebih besar adalah negatif 547.578. Jika dibuat garis bilangannya, negatif 547.578 berada di sebelah kanan negatif 5.195.326. Berikut garis bilangannya. Jadi, bilangan yang lebih besar adalah negatif 547.578. Lanjut ke soal nomor 3. Andaikan simbol B mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan 63B452 lebih kecil dari 63542. 63552. Jelaskan, berikut pembahasannya. Pada 63B452, angka yang menempati posisi ratus ribuan adalah angka 6, puluh ribuan ditempati angka 3, ribuan ditempati B, ratusan ditempati angka 4, puluhan ditempati angka 5, dan satuan ditempati angka 2. Pada 635452, angka yang menempati posisi ratusan ribuan adalah 6, puluh ribuan ditempati angka 3, ribuan ditempati angka 5, ratusan ditempati angka 4, puluhan ditempati angka 5, dan satuan ditempati angka 2.
Dari kedua bilangan tersebut, angka yang berbeda adalah angka ribuannya, yaitu B dan 5. Sehingga agar 63B452 lebih kecil dari 635452, maka haruslah B kurang dari 5. Sehingga angka B yang memenuhi antara lain yang kurang dari 5 antara lain 0, 1, 2, 3, 4. Dan 5 tidak termasuk karena kurang dari 5. Berikut pilihan angka-angkanya. Jadi angka yang B kurang dari 5 bisa diganti mulai 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian lebih kecil dari bilangan yang kedua, yaitu tetap 6, 3, 5, 4, 5, 2. Jadi bilangan yang terpilih antara lain yang bisa dipakai adalah 6, 3, 0, 4, 5, 2, 6, 3, 1, 4, 5, 2, 6, 3, 2, 4, 5, 2, 6, 3, 3, 4, 5, 2, dan 6, 3, 4, 4, 5, 2, karena lebih kecil dari 6, 3, 5, 4, 5, 2. Selanjutnya nomor 4, andaikan simbol C mewakili suatu angka. Tentukan angka C agar bilangan C45279 lebih kecil dari 63545. Jelaskan. Berikut adalah pembahasannya. C45279 tersusun dari 6 angka, sehingga C45279 merupakan bilangan ratus ribuan, asalkan C tidak boleh angka 0. 63545 tersusun dari 5 angka, sehingga 63545 merupakan bilangan puluh ribuan. Pada soal diminta nilai C agar C45279 lebih kecil dari 63545. Ratus ribuan harus lebih besar dari puluh ribuan. Maka, agar C45279 bukan bilangan ratus ribuan, maka C sama dengan 0. Sehingga C45279 sama dengan 045279, sehingga akhir hasilnya menjadi 45279 atau 45.279. Dan benar bahwa 45.279 lebih kecil dari 63.545. Berarti simbol C mewakili angka 0, karena 045279 lebih kecil dari 63545. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membandingkan dua bilangan jika banyak angka penyusunnya berbeda. Berikut pembahasannya. Membandingkan dua bilangan digunakan untuk menentukan bilangan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Langkah-langkahnya, yang pertama perhatikan angka penyusun kedua bilangan, apakah positif atau negatif. Yang kedua, perhatikan banyak angka penyusun dari bilangannya. Untuk bilangan positif, semakin banyak angka penyusunnya atau digitnya, maka semakin besar nilainya. Dan kedua, untuk bilangan bulat negatif, semakin banyak angka penyusunnya, maka semakin kecil nilainya. Dan bilangan bulat positif selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Soal yang nomor 6, jelaskan bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membandingkan dua bilangan jika bilangan banyak angka penyusunnya adalah sama. Berikut pembahasannya. Jika bilangannya positif, perhatikan angka paling depan. Angka yang besar dialah bilangan yang lebih besar. Bila angka pertama sama, maka perhatikan angka yang kedua berikutnya. Begitu seterusnya. Contohnya, 123 dengan 321. Angka penyusunnya yang pertama adalah 1 dan 3. Angka 3 adalah angka yang lebih besar. Nah, maka 321 ini lebih besar dari 123. Contohnya lainnya, 123 dengan 145. Angka penyusun yang pertama sama-sama angka 1. Maka kita lihat angka penyusun yang kedua. Angka penyusun yang kedua adalah 2 dan 4. Angka 4 adalah angka yang lebih besar. Maka bilangan 145 lebih besar dari 123. Nah, begitu seterusnya. Sekarang jika bilangan negatif. Tadi kan jika bilangannya positif. Sekarang yang negatif. Perhatikan angka paling depan. Angkanya yang besar dialah bilangan yang lebih kecil. Bila angka pertama sama, perhatikan angka kedua dan begitu seterusnya.
Jika bilangan negatif, kebalikan dari bilangan positif. Jika angka penyusunnya besar, maka nilainya kecil. Contoh negatif 123 dengan negatif 321. Angka penyusun pertama adalah angka 1 dan 3. Angka 3 lebih besar, maka bilangan negatif 321 justru lebih kecil nilainya dibanding bilangan negatif 123. Sekarang kita mengerjakan ayo berlatih 1.1. Soal yang pertama adalah diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Berikut adalah pembahasannya. Bilangan bulat positif K tersusun 4 angka. Bilangan bulat negatif L tersusun 5 angka. Jadi, bilangan yang lebih besar adalah bilangan K. Karena K lebih besar dari L. Karena bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif. Bilangan negatif merupakan bilangan yang di bawah dari 0. Walaupun angka penyusun bilangan yang negatif lebih banyak nilainya akan semakin kecil. Contohnya, bilangan K misalnya 4 angka, 1234. Bilangan L negatif dan 5 angka, misalnya negatif 12.345. Jadi, 1234 lebih dari negatif 12.345. Berarti bilangan K lebih besar daripada bilangan L. Soal yang kedua. Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Ya, positif ya. Bilangan A dan B sama-sama tersusun dari 4 angka. 4 digit angka. Bagaimanakah langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Berikut pembahasannya. Nomor 1. Perhatikan angka ribuannya, kan digitnya ada 4 angka. Jika angka ribuannya ada salah satu yang lebih besar dari yang lainnya, maka bilangan itu adalah bilangan yang lebih besar. Contohnya seperti ini. Bilangan A, saya buatkan contoh 2875. Bilangan yang B, saya buatkan contoh 1655. Perhatikan angka ribuannya. Bilangan A, angka ribuannya ada 2, dan bilangan B, angka ribuannya adalah 1. Antara 2 dan 1, mana yang lebih besar? 2 lebih besar dibanding 1, maka bilangan A lebih besar dibandingkan bilangan B. Jadi kita lihat dari depannya saja kalau digitnya angkanya sama. Karena 2 lebih besar dari 1, maka bilangan A lebih besar dari bilangan B. Contoh yang kedua, namun apabila bilangan A dan bilangan B angka ribuannya sama, maka kita lihat angka ratusannya. Contohnya, saya buatkan contoh bilangan A adalah 5.476, bilangan B 5.326. Angka ribuan dari bilangan A dan B sama, yaitu sama-sama angka 5. Lalu, maka kita lihat angka ratusannya. Bilangan selanjutnya yang di belakangnya. Bilangan A angka ratusannya ada 4, dan bilangan B angka ratusannya adalah 3. Antara angka 4 dan 3 itu lebih besaran adalah 4. Maka bilangan A lebih besar dibanding bilangan B. Jadi kalau depannya sudah sama, digitnya sudah sama, berarti kita lihat bilangan yang selanjutnya. Dibandingkan lebih besar yang mana. Pembahasan lanjutan di nomor 2. Pembahasan yang ketiga adalah, namun apabila angka ribuan dan angka ratusannya dari kedua bilangan sama, maka yang kita lihat sekarang angka puluhannya. Misalnya contoh, bilangan A adalah 1276, yang bilangan B 1267. Nah, angka ribuan dan ratusan dari bilangan A dan bilangan B sama, yaitu sama-sama angka 1 dan 2. Maka kita lihat angka puluhannya yang belakangnya lagi. Bilangan A angka puluhannya 7, dan bilangan B angka puluhannya 6. Antara angka 7 dan 6 lebih besar angka 7, maka bilangan A lebih besar dibandingkan bilangan B. Jadi langsung saja kalau ada digit angkanya sudah sama 4, misalnya sudah sama, yang depannya juga sama, ribuannya sama, ratusannya sama, maka kita lihat dari angka puluhannya. Itu pembahasan selanjutnya yang keempat. Namun, apabila angka ribuan, ratusan, dan puluhan sama, semuanya yang di depan sama semua, maka yang kita lihat adalah angka satuannya. Itu yang paling belakang. Angka ribuan, ratusan, dan puluhan dari bilangan A dan B sama, yaitu sama-sama angka 1, 2, 3 atau 123.
maka kita lihat angka satuannya. Maksudnya 1203 karena satuannya berbeda. Nah, bilangan angka A satuannya 6 dan bilangan B angka satuannya 5. Angka 6 dan angka 5 lebih besar angka 6, maka bilangan A lebih besar dibanding bilangan B. Masih dalam soal nomor 2. Berikut pembahasan selanjutnya yang kelima. Apabila angka ribuan, angka ratusan, angka puluhan, dan angka satuannya sama, maka kedua bilangan itu nilainya sama. Tidak ada yang lebih besar atau yang lebih kecil. Misalnya, bilangan A 1234, bilangan B 1234, maka bilangan A sama dengan bilangan B. Jadi, tandanya adalah sama dengan. Lanjut pada soal nomor 3. Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Pembahasannya adalah seperti berikut. Bilangannya yang lebih besar adalah bilangan C, karena posisi angkanya pada garis bilangan terletak di sebelah kanan bilangan D. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Bilangan negatif selalu lebih kecil dari 0 dan daripada bilangan positif. Bilangan positif kan letaknya ada di sebelah kanan. Untuk mengurutkan suatu bilangan semakin besar angka bilangan negatif, maka semakin kecil nilai bilangan tersebut. Karena posisi pada garis bilangannya ada di sebelah kiri. Contohnya seperti ini. Negatif 65 dengan negatif 10. Angka yang paling kecil adalah negatif 5 dan paling besar adalah negatif 10 karena negatif 10 lebih mendekati angka 0 dan negatif 65 semakin ke kiri. Contoh yang kedua 15 dengan 5. Angka yang paling kecil adalah 5 dan paling besar adalah 15. Negatif 17 dengan 0. Angka yang paling kecil antaranya adalah negatif 17 dan paling besar adalah 0 karena semakin ke kanan bilangannya semakin besar dan semakin ke kiri bilangannya nilainya akan semakin kecil. Kita tahu bahwa bilangan ribuan lebih besar dari bilangan ratusan, tetapi karena bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif, maka C lah yang paling besar karena jika digambarkan dalam garis bilangan, bilangan C berada di sebelah kanan bilangannya D. Seperti itu, sehingga bilangan yang lebih besar antara C dan D adalah bilangan C. Soal nomor 4. Diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z. Bilangan X adalah 123 ABC atau bilangan X 1, 2, 3 ABC. Bilangan Y 4, 5 B, C, D, E. Bilangan Z 9 A, B, C, D. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jelaskan. Berikut pembahasannya. Pada bilangan X 1, 2, 3 ABC terdiri dari 6 digit angka atau 6 angka penyusun. Bilangan Y 4, 5 B, C, D, E terdiri dari 6 angka penyusun. Bilangan Z 9 A, B, C, D terdiri dari 5 angka penyusun. Bilangan X dan Y memiliki angka penyusun yang terbanyak, yaitu sama-sama 6 angka. Perhatikan angka pada awal X dan Y, yaitu 1 dan 4. Angka 4 lebih besar dari 1, maka bilangan yang terbesar adalah bilangan Y. Setelah itu baru bilangan X dan baru lagi bilangan Z. Karena angka penyusunnya lebih sedikit, maka bilangan Z merupakan bilangan terkecil karena digit angkanya atau angka penyusunnya hanya 5. Kemudian kalau bilangan X dan Y kan sama-sama 6. Nah, bilangan X jadinya, bilangan X dan Y itu lebih besar bilangan Y karena depan-depannya 4 dan X bilangannya yang terdepan adalah 1. Maka yang lebih besar bilangan Y. Jadi urutannya bilangan tersebut dari yang terbesar adalah Y, X, dan Z. Nah, sekarang yang nomor 5. Diketahui bilangan bulat positif K dan L. Bilangan K, A, B, C, D, E, F, G, H, 6. Bilangan L, A, B, C, D, E, F, G, 4, 5. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan mana yang lebih kecil? Jelaskan. Berikut pembahasannya. Untuk menentukan bilangan mana yang lebih besar, terlebih dahulu kita lihat banyak digitnya. Jika banyak digitnya sama, maka kita perhatikan angka pembentuk bilangannya.
Kemudian misalkan dua bilangan ribuan. Kita tentukan mana yang lebih besar dengan memperhatikan angka pembentuk bilangan ribuannya. Jika angka pembentuk ribuannya sama, maka kita lihat angka pembentuk ratusannya. Jika masih sama, maka kita lihat angka pembentuk bilangan puluhannya. Jika masih sama juga, maka kita lihat angka satuannya. Pada angka satuannya itulah yang menentukannya. Misal bilangan K, A, B, C, D, E, F, G, H 6, bilangan L, A, B, C, D, E, F, G 4, 5. Bilangan K dan bilangan L sama-sama terdiri dari 9 digit dan 6 digit pertama yaitu A, B, C, D, E, F, G. Itu sama. Maka bilangan yang lebih kecil tergantung pada angka yang mewakili huruf H. Jika H sama dengan 4, maka bilangan K lebih besar dibanding bilangan L. Jika nilai H-nya kurang dari 4, maka bilangan K lebih kecil dibanding bilangan L. Jika H lebih dari 4, maka bilangan K lebih besar dibanding bilangan L. Jadi, tergantung angka dalam yang mewakili huruf H itu. K dan L lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan karena A, B, C, D, E, F, G-nya itu adalah sama. Jadi kita membandingkan hanya tergantung dari huruf H.